Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sekarang kita lihat yang Jira. Jadi Jira ini salah satu tools untuk memanage proyek tim, termasuk salah satunya proyek riset atau penelitian. Selain ada tools yang lain, misalkan ada Trello, ada juga Asana, dan tools-tools yang lain. Oke, jadi kita nanti akan melihat mengenai konsepnya. Jadi terms-termsnya itu ada apa saja istilahnya. Kemudian bagaimana itu bekerja bisa memanage proyek kita atau bisa berkolaborasi dengan tim atau kolaborator yang lain gitu. Bagaimana cara bekerjanya, kemudian kita nanti yang perlu kita lakukan apa, persiapannya, kemudian merancang mengelola, merencanakan proyek atau penelitiannya. Kemudian untuk khusus misalkan skripsi atau pengerjaan tugas akhir, tesis, disertasi, nah itu bagaimana kira-kira skenario yang terbaiknya? Ada tips dan strategi apa saja? Nah nanti bisa kemudian dicoba dipraktekkan. Yang pertama istilah-istilahnya itu ada istilah ini ada proyek, board, isu, workflow ya. Kemudian di metode Agile ini ada Kanban board, Scrum board, ada istilah epic, task, story, bug, subtask. Nah ini card atau kartu atau ada istilah-istilah yang lain. Kemudian ada backlog, roadmap, isu field, isu tipe. Ini tem-tem yang kita perlu familiar. Jadi nanti gambarannya kurang lebih nanti kita lihat ada seperti ini. Ini ada roadmap-nya apa ini. Nah kemudian di field-nya kita bisa assign to do ini, nanti kita tugaskan ke siapa assignnya di sini, kita pilih, kita ketik namanya, kemudian nanti kita pilih siapa. Nah kemudian ini ada board, ada backlog, nanti kita bisa create sprint, kemudian itu akan tampil di board seperti ini. Nah yang aktif itu misalkan boardnya ini belum aktif. Ini model Kanban. Nah ini nanti kita bisa mengatur. Ini yang Kanban board yang ada beberapa kolom. Jadi nanti to-do-nya berkumpul mulai di to-do, kemudian kalau kita kerjakan misalkan kita pindah ke in progress. Nah, kita kerjakan, kalau selesai nanti kita pindah ke done. Ini kita bisa lihat assign-nya siapa, jadi nanti kita bisa lihat progress dari tim yang lain. Nah, project ini kalau di Atlassian, ini mendefinisikan suatu proyek yang sedang kita kerjakan, itu sekumpulan isu, task, yang ini nanti kita bisa gunakan untuk memanage. Misalkan di kasus ini misalkan saya buat satu project ini untuk misalkan paper pertama, kemudian proyek selanjutnya paper kedua, atau ini untuk membuat proposal. Nah ini skenario yang salah satu skenario. Skenario yang lainnya, ini kita punya satu proyek nama kita yang di dalamnya ini ada outcome atau deliverable atau outputnya. Nah seperti ini, nanti di dalamnya ini lebih detail lagi. Nah kelemahannya kalau seperti ini nanti subtask di bawahnya itu tidak lebih detail dibandingkan skenario ketika kita menggunakan satu proyek itu satu deliverable. Jadi sebagai proyek ini satu deliverable, nah nanti kita detailkan subtasknya di sini. Misalkan ini adalah skripsi gitu. Outputnya adalah berupa hasil skripsi, misalkan laporan skripsi yang siap munakosa atau yang sudah selesai direvisi bahkan sampai setelah munakosa nanti revisi sampai final version dikumpulkan ke perpustakaan ya biasanya misalkan. Nah itu seperti itu. Sampai selesai, ini berarti sampai terakhir nanti adalah submit ke setelah finishing. Nah, finishing atau revise, setelah revise, finalnya tasknya adalah nanti di submit ke purpose gitu. Ini subtask dari revisi ada apa saja. Itu proyek. Kemudian board ini yang menampilkan
progres dari pekerjaan-pekerjaan kita. Biasanya 3-4 kolom, tergantung tipenya. Nanti tipenya apakah Kanban atau Scrum. Kemudian nanti ada tipenya ada team manage atau company manage. Ini adalah contoh ini tipenya software proyek. Kemudian ini ada sprint-nya, berarti ini adalah Scrum, tipe yang Scrum. Nah, kemudian ini adalah sama ini Scrum juga. Nah, ini contoh yang Kanban, yang nanti dia bisa menumpuk di sini, to-do-nya apa saja, kemudian nanti bergeser ke kanan, in progress, ini bisa ditambah kolomnya, misalkan in review, kalau selesai ke done. Gitu. Ini yang tipe board, tipe Kanban. Kemudian ada yang namanya Epic. Nah, Epic ini sekumpulan task atau sekumpulan isu, parent isu. Ini yang di bawahnya nanti ada isu-isu yang lebih detail lagi. Ini definisinya saya ambil dari Jira University, jadi sama persis dengan yang ada di sana. Hanya saya rangkum di sini. Nah, contoh Epic, misalkan kalau di sini, nah ini adalah Epic. Jadi preparation, Epic selanjutnya introduction, Epic selanjutnya adalah methods, Epic selanjutnya result and analysis, dan seterusnya. Di bawahnya, nah ini nanti ada story, task. Di bawah story dan task nanti ada subtask, dan seterusnya. Jadi ini Epic sekumpulannya. Nah, ada yang mendefinisikan Epic itu adalah yang ada deliverable-nya. Jadi ini berupa deliverable yang nanti ada bentuknya yang itu bisa terlihat. Setiap task juga seperti itu, hanya lebih kecil gitu. Nah, kalau ini bentuk milestone atau deliverable yang lebih besar. Dan untuk Epic ini kita bisa definisikan ini timeline-nya. Jadi dia mulai kapan, selesai kapan. Ini juga bisa kita hubungkan dengan Epic yang lain. Ini bisa dependensinya atau sequence-nya kita bisa tentukan. Nah, kemudian isu ini individual work item. Jadi isu ini yang lebih detail lagi. Misalkan contohnya adalah contoh yang preparation. Dalam preparation ini nah, misalkan ini determine research topic, menentukan research topiknya apa gitu. Nah, jadi isu ini dia ukurannya adalah pekerjaan yang bisa diselesaikan itu dalam ukuran misalkan ini bisa selesai 5 menit, 1 jam, atau beberapa hari gitu ya. Nah, tetapi akan lebih bagus kalau ini adalah small items, ukuran paling detail, paling kecil, yang itu bisa selesai dalam 1 hari atau kurang itu. Jadi nanti salah satu tips untuk memaksimalkan proyek manajemen Jira ini adalah kalau setiap hari kita bisa mengupdate, kemudian melaporkan dengan kolaborator kita. Nah, kalau setiap hari kita bisa mengupdate, maka isu ini akan idealnya, bagusnya adalah kalau ukurannya kurang dari 1 hari. Jadi misalkan ini adalah sesuatu yang bisa kita selesaikan dalam waktu 10 menit, 1 jam, atau 3 jam misalkan, atau beberapa jam. Nah, ini dalam bentuk small task isu. Nah, kemudian status, ini adalah status dari isu tersebut. Misalkan ini kita buka bootnya yang aktif. Nah, ini ada status, jadi ini ada task untuk mengenerate atau mendevelop query. Misalkan kita buka, ini dia statusnya sekarang to do, berarti belum mulai dikerjakan. Nah, statusnya dia di to do. Nanti kita bisa rubah statusnya, apakah dia kalau sudah mulai dikerjakan, berarti kita geser, berarti ini sekarang sudah mulai dikerjakan oleh Fardan misalkan. Nanti kalau sudah dikerjakan kemudian selesai, kemudian ini kita pindah statusnya ke done. Nah, statusnya dia sekarang done. Kita bisa caranya merubahnya dengan drag and drop, atau kita bisa dengan merubah statusnya di sini. Kalau ternyata nanti
Setelah ini di review, ini 3 kolomnya ya. Kadang ada yang kolomnya tambah lagi in review. In review ini nanti supervisor atau pembimbing atau siapa bisa melihat, mereview pekerjaannya, progresnya, apakah ini betul, sudah atau belum. Kalau sudah betul nanti dia bisa pindah ke done, kalau belum dia bisa di reopen. Open itu berarti dia perlu dikerjakan lagi atau ditinjau ulang. Nah, kita bisa pindah ke to do atau kita bisa pindah ke in progress. Ini status, kemudian task. Nah, isu tadi jenisnya ada beberapa jenis. Jadi tadi yang terbesarnya adalah epic. Di bawahnya epic ini ada bisa berupa story, task atau bug. Nah, story nanti bisa dipecah lagi menjadi subtask, task juga bisa di breakdown lagi menjadi subtask. Bug di dalamnya ada task. Nah, misalkan ini kita contohkan saja, misalkan preparation ini tasknya adalah develop query. Nah, dalam develop query ini di dalamnya kita misalkan search collect synonym. Nah, ini adalah subtask di dalam task develop query. Kita bisa tambahkan subtask lagi, misalkan selain collect synonym, kita adalah combine operator misalkan. Nah, ini ada beberapa subtask di dalam task develop query ini. Jadi ada task, ada story, bug, subtask. Nah, kemudian ini ada istilah backlog, ada istilah roadmap. Jadi roadmap ini kita mendefinisikan, merencanakan kita akan melakukan apa saja, kemudian timeline-nya dia akan kita selesaikan untuk epic ini dari kapan sampai kapan, misalkan production. Ini ada di roadmap. Nah, kemudian apa yang akan kita eksekusi, misalkan dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan, itu kita definisikan di backlog. Kita create sprint. Sprint ini adalah range waktu yang akan kita kerjakan, kita definisikan. Ini misalkan sprint 1, durasinya kita custom. Kita mulai misalkan sekarang tanggal 22. Ini akan kita kerjakan dari tanggal 22 sampai tanggal 29 misalkan. Atau kalau 2 minggu berarti sampai bulan selanjutnya. Ini misalkan sampai 29 November. Nah, selama rentang waktu tadi, ini tadi 1 minggu ya. 1 minggu itu kita akan mengerjakan apa saja. Itu kita pindah ke atas tasknya. Misalkan kita mengerjakan ini develop query, kemudian kita kerjakan lagi. Ini contohnya keliru ya, ini masih terlalu besar. Contoh saja ya, misalkan kita ganti supaya lebih make sense. Roadmap, introduction. Ini tasknya tadi develop query. Setelah develop query, ini misalkan kita eksekusi query. Ini juga cara mengedit isu atau task. Ini field, detail fields-nya. Setelah mengeksekusi query, kemudian kita export result misalkan. Setelah kita export result-nya, kemudian kita download metadata. Kita selain download metadata, kemudian kita download full paper misalkan. Kemudian ini masih preparation ya. Preparation misalkan kita list target jurnal. Dan seterusnya. Ini nanti bisa terus ke bawah, bisa kita create subtask dan seterusnya. Kemudian backlog ini
Nah, tadi adalah tempat untuk kita memilih mana yang akan kita kerjakan dalam rentang sprint ini. Oke, misalkan ini tadi sudah kita tentukan ya. Jadi dalam task ini, misalkan kita akan berkolaborasi dengan kolaborator yang lain, ini akan dikerjakan oleh siapa? Kita definisikan, kita assign bahwa ini akan dikerjakan oleh siapa gitu, kita pilih. Kita ketik nama, misalkan ada Tirta atau siapa gitu. Nah, ini jadi backlog, tempat untuk kita menentukan task mana saja yang akan kita eksekusi selama rentang sprint ini. Roadmap tadi kita sudah lihat ya, untuk list rencana kita, pekerjaan kita. Isu field dan isu field tadi. Nah, jadi ini isu develop query, misalkan ada fields-nya. Kita bisa attach, misalkan kita tambahkan create subtask, melink ke suatu halaman web, dan lain sebagainya. Deskripsinya, penjelasan, ini kita bisa tuliskan penjelasan. Kita bisa tambahkan juga, kita tag nama kolaborator kita siapa, kita klik, kemudian kita berikan penjelasan. Develop query ini adalah untuk membangun query yang akan dieksekusi. Ini contoh penjelasan dan seterusnya. Nah, nanti kita juga bisa komen progress, misalkan ini menambahkan link ke suatu alamat, ke suatu dokumen, tambahkan komen. Itu tadi isu field. Nah, tipenya ini tadi ada story, task, bug, subtask. Kemudian tipe-tipe produk dari Jira. Ini ada Jira Software, Jira Work Management, Jira Service Management, Jira Align. Ini bisa kita lihat di suatu proyek. Ini ada definisinya di sini. Ini software proyek. Software project, software. Yang biasanya banyak digunakan itu adalah software project. Ini business project. Kemudian ini tipenya nanti ada company manage, ada team manage. Nah, untuk lebih fleksibel, kita bisa gunakan yang company manage saja. Ketika membuat project, nanti ada pertanyaan, kita ada dialog yang kita ditanya, kita akan menggunakan produk yang mana, kemudian tipenya yang mana. Kemudian role-nya, peran dalam suatu project, suatu user, dia bisa berupa administrator. Di dalamnya ada Jira admin, ada project manager, dia bisa berupa user. Nah, tugasnya administrator itu mengkonfigurasi layout, Jira, fitur, kemudian permisi untuk anggota timnya, dia bisa melakukan apa saja, merencanakan penggunaan bandwidth, dan lain sebagainya. Membuat project, epic, isu, sprint, memanage backlog, roadmap, board, mengassign isu ke seseorang, dan seterusnya. Ini tugasnya user. Nah, ini yang nanti anggota tim, misalkan tipe Kanban board dan Scrum board. Nah, jadi perbedaan utamanya adalah kalau ini tipenya software project active sprint, ini berarti dia menggunakan Scrum, jadi ada sprintnya. Kalau yang Kanban board, dia tidak ada sprintnya. Jadi perbedaan utamanya adalah kalau Scrum itu dia ada nanti sprint dalam rentang waktu tertentu. Misalkan bisa seminggu, 2 minggu. Nah, kalau Kanban board, semua pekerjaan itu dikumpulkan dalam suatu to-do di sini. Nah, dalam to-do ini nanti sekumpulan task ada di sini. Kemudian nanti dia dipindahkan di sini. Di sini ada batasan nanti berapa banyak task yang dikerjakan dalam suatu waktu gitu, dalam in progress. Nah, kalau sudah selesai nanti dipindahkan ke done.
Kanban board, Scrum board. Nah, kemudian tadi membuat isu. Oke, membuat isu tadi sudah dicontohkan ya. Misalkan ini membuat epic di sini. Membuat epic kita bisa tambahkan di sini untuk membuat epic. Kemudian kita tuliskan di sini epicnya gitu. Misalkan ini adalah submit. Itu membuat epic. Kemudian membuat task. Ini bisa klik ada tanda plus di sini. Nah, ini adalah tasknya di sini. Task submitting di sini. Ini lebih detailnya, misalkan upload dan seterusnya. Nah, tipenya ini kita bisa tentukan di sini. Ini kita pilih tasknya. Kemudian ini tipe isunya bisa kita ganti, dia berupa apa? Apakah task, story, bug, epic. Nah, kemudian tipe ini fields-nya, detailnya di sini. Attachment. Dashboard ini kita bisa tambahkan personal dashboard. Misalkan kita ingin melihat nanti kita terlibat dalam beberapa project. Nah, kemudian kita ingin melihat tugas kita ya. Semua tugas dalam semua project. Nah, ini kita bisa buat dashboard sendiri, personal dashboard yang menampilkan ada isu apa saja yang diassign ke kita ya. Atau kita ingin menampilkan perbandingan antara task yang di-create dengan yang resolve, yang selesai. Nah, ini kita bisa buat di dashboard ini. Kita juga bisa menambahkan gadget pada dashboard itu. Kemudian untuk memaksimalkan Jira, kita bisa connect Jira dengan tools yang lain. Bisa Confluence, Slack, Microsoft Teams misalkan. Nah, jadi yang perlu kita lakukan nanti ketika kita akan memulai suatu project, kita rencanakan project itu milestone-nya apa saja, kemudian deliverable-nya berupa apa saja. Deliverable ini yang bisa diukur, jadi nanti ketika kita mendefinisikan epic task itu, ketika sudah done, jelas ukurannya gitu. Oh, ini done kalau seperti apa. Gitu. Kemudian timeline, kita tentukan timeline untuk masing-masing epic ini, misalkan tadi berupa milestone, dan deliverable-nya apa, kita tentukan timeline-nya dia akan selesai kapan itu, deadline-nya. Ini juga berelasi dengan skill work breakdown structure. Ya. Kita bisa menstruktur pekerjaan work kita dalam proyek tersebut, kemudian kita breakdown lebih kecil lagi. Kita sepakati untuk komunikasinya, pertemuannya itu menggunakan apa, berupa apa, dokumennya nanti akan disimpan di mana, untuk kolaborasinya bagaimana gitu. Misalkan kita menggunakan Google Drive, Google Docs, atau yang lain. Nah, itu kita sepakati tempatnya di mana, linknya di mana. Ini nanti bisa kita definisikan di project. Nah, kemudian kalau sudah, kita transfer ke Jira. Kita mulai dari create project. Ini project semuanya bisa kita lihat di sini. Ini ada menu project, kita view all project. Yang akan tampil project-project kita. Ini kita bisa membuat create project di sini untuk membuat project baru gitu. Nanti kita akan ditanya, kita akan menggunakan Kanban atau Scrum. Misalkan kita gunakan Scrum, nanti akan ditanya, kita akan menggunakan tipenya, ini apakah team manage atau company manage. Misalkan kita pilih yang company manage. Ini misalkan skripsi ya. Key-nya kita tentukan, silakan. Nah, kemudian ini konfirmasi jenis template-nya. Scrum ini pakai company manage, kita create project. Dia akan membuat project yang baru. Ini skripsi software project.
di sini. Nah, kemudian kita create epic. Jadi dalam skripsi itu nanti kita tentukan milestone-nya apa saja. Nah, ini ada yang epicnya berupa per bab, ada yang berupa sekumpulan langkah kerja yang berurutan sekuensial, kemudian ada deliverable-nya atau ada ukurannya gitu. Misalkan kalau skripsi yang di bidangnya teknik informatika, nanti selain dia membuat laporan, dia juga mengembangkan sistem atau membuat software atau perangkat lunak atau yang lain. Nah, itu bisa skenario-nya disesuaikan dengan ini. Jadi nanti ada dia mulai dari menentukan topik misalkan. Nanti output-nya, deliverable-nya adalah berupa topik atau judul gitu. Nah, kemudian setelah itu dia biasanya kan ada introduction, pendahuluan ya, latar belakang, kemudian tujuan dan lain sebagainya gitu. Nah, itu bisa tentukan di sini, misalkan ini di pendahuluan. Kemudian nanti ada dasar teori atau tinjauan pustaka. Nanti ada pengembangan metodologi, pengembangan sistem atau yang lain. Dan nanti kalau di informatika misalkan dia ada mulai jadi di SDLC, Software Development Life Cycle, nanti dia bisa mulai dari analisis desain misalkan. Nah, jadi ini menggabungkan antara ini bab yang di laporan skripsi dengan nanti dia proses pengembangan sistemnya. Analisis desain, kemudian dia ini mulai dari di dalamnya nanti ada analisis kebutuhan, kemudian desain database misalkan. Kemudian nanti mulai antarmuka, interface, perangkat lunak, dan seterusnya. Kemudian timeline-nya didefinisikan, ini akan diselesaikan dalam berapa lama gitu. Ini per minggu atau bisa per detail lagi, detailnya berapa minggu gitu. Ini misalkan metodologi di sini, analisis desain dan seterusnya, sampai dia nanti akhirnya dia akan selesai kapan. Ini nanti bisa dikontrol kalau kita kolaborasi dengan dosen pembimbing, nanti dosen pembimbing bisa melihat ini dan membandingkan gitu. Harusnya udah masuk bab 2 nih, literatur review, tinjauan pustaka, dasar teorinya udah selesai gitu. Udah lewat, nanti bisa mengontrol lewat sini. Kemudian mulai membuat isu, task, subtask. Ini kita detailkan, dia akan melakukan apa saja tasknya di sini. Misalkan ini mulai mendata judul-judul bidang atau topik apa gitu. Atau mulai dari ada tawaran dari dosen pembimbing siapa mengenai topik apa. Nah, ini misalkan tasknya adalah diskusi dengan dosen pembimbing misalkan. Dan seterusnya. Kemudian Confluence page ini nanti bisa ditulis di sini hasil meeting proyek pages, atau kalau misalkan dengan dosen pembimbing itu berarti bimbingan ya. Nah, ini kita bisa gunakan template meeting notes. Nanti di sini bisa tertulis. Selain bisa di-track nanti perubahannya di laporannya misalkan atau yang lain. Nah, ini hasil atau proses bimbingannya juga bisa kita lihat di sini. Nanti ada proses, kalau sudah selesai nanti kita lihat yang contoh sudah ada. Oh, ada di tempat yang lain. Ya, nanti ada meeting notes tadi. Ini kita tunggu selesai ya. Kita lanjutkan. Ini untuk mahasiswa S3 misalkan. Jadi bisa satu project ini, satu deliverable ini, dia satu project atau dia menjadi epic
Nah, ini nanti tergantung skenario kesepakatan dengan dosen pembimbing supervisornya seperti apa. Gitu. Nanti perlu dipertimbangkan juga rentang waktunya. Kalau ini menjadi epic, nanti rentang waktunya akan panjang. Sementara efektivitas manajemen proyek ini, kolaborasi, dan untuk mengukur produktivitas itu akan lebih baik kalau yang rentangnya tidak terlalu panjang sampai tahunan. Gitu. Jadi misalkan kalau ini menjadi satu proyek yang diselesaikan dalam antara 6 bulan sampai 1 tahun misalkan, nah itu masih reasonable. Skripsi misalkan, skripsi menjadi satu proyek, nah gitu. KP satu proyek, KKN satu proyek, dan seterusnya. Nah kemudian sekarang silakan nanti bisa praktekkan. Misalkan kalian akan mempraktekkan ini di kerja praktek, di KKN, ada beberapa tim gitu, kerja praktek beberapa orang, atau kerja kelompok, atau anggota tim lomba, dan lain sebagainya. Nah itu bisa mulai mempraktekkan ini. Sprint ya tadi belum ya, create sprint ya. Roadmap ini misalkan kita sudah definisikan nanti lebih detail, sudah banyak, kita masukkan ke backlog. Sprint waktu. Ini yang rencana akan diselesaikan dalam 1 minggu ke depan misalkan. Kita akan menyelesaikan ini. Nah, kalau sudah ini kita start. Kita mulai. Nah, sekarang dia akan muncul di sini, di to-do. Misalkan nanti akan ada beberapa task di sini ke bawah. Kita in progress sekarang akan fokus mengerjakan yang ini. Nah, nanti ketika kita memindah status dari to-do ke in progress, nanti dosen pembimbing dia bisa melihat, oh sekarang dia sedang mengerjakan ini. Kapan ini mulai dipindah? Nanti dia dapat email. Misalkan hari Senin jam 10, ini mulai mengerjakan ini. Nah, nanti dosen pembimbing bisa melihat ini berapa lama sampai nanti pindah ke done, kemudian beralih ke tugas progres yang lain. Ini sprint. Ini meeting misalkan bimbingan ya. Catatan bimbingan tanggal 22 November. Ini antara mahasiswa dengan dosen pembimbing misalkan, atau dengan tim kolaborator yang lain kalau ada. Kemudian dalam pertemuan itu tujuannya, goals-nya apa, targetnya, kemudian topik-topik yang didiskusikan, action items. Kalau misalkan dari meeting pertemuan itu, ada yang perlu dilakukan apa saja, itu bisa didefinisikan di sini. Nanti ini bisa diambil ke backlog untuk menjadi open issues yang akan dikerjakan di suatu sprint. Decision juga kita bisa tuliskan di sini. Nah, jadi nanti di suatu, misalkan di waktu yang akan datang, ada diskusi, dulu kita sudah pernah memutuskan mengenai isu apa, topik apa, permasalahan apa, nanti ada dokumentasinya di sini. Kita bisa balik merefer ke sini. Ini sprint, ini meeting notes, page. Kita bisa publish, nanti semua peserta atau kolaborator bisa melihat di sini.